Semua orang punya masalah, saudara punya masalah, saya punya masalah. Satu hal yang Tuhan mau, bangkitkan spirit rohmu, bangkitkan semangatmu, bangkitkan rasa antusiasmu, jangan bangkitkan pesimismu. Tuhan mau orang itu sepakat dulu dengannya. Sebelum saudara melakukan aktivitas, mau enggak kamu berdoa? Mau enggak kamu berkomunikasi denganku? Mau enggak kamu respon denganku? Anak Tuhan, kalau dia berhasil, karena dia mengandalkan Tuhan. Doa adalah pagar perisai dari serangan iblis. Ketika saudara punya masalah, saudara bisa naikkan masalahmu kepada Tuhan, maka setiap masalahmu itu akan diselesaikan. Saat badai menerpa hidupku, di dalammu aku tenang, sebab janjimu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan, badai menerpa hidupku.
Engkau selalu ada bersama kami. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan dan minum, kami percaya di situ ada mukjizat. Kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Segala berkat-berkat kebaikan-Mu terjadi atas kami. Sekalipun kami tidak melihat, namun kami percaya. Karena di dalam kuasa tubuh dan darah-Mu, disitulah Tuhan, pintu sorga terbuka atas kami. Urapi kami saat ini mendengarkan isi hati-Mu. Terimalah segala pujian, penghormatan kami, penyembahan kami. Dan kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, pada saat ini kami mengalami pewahyuan baru. Kuasa kegelapan tidak berhak mengganggu fokus kami kepada firman-Mu. Kami tolak itu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, saat ini kami mau menerima. Yang percaya dikatakan haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Baik? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, saya rindu pagi hari ini saudara menangkap sebuah esensi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman. Banyak orang gagal memahami rencana Tuhan dan itu bukan saudara. Katakan amin. Itu bukan saya. Ya, tetapi penting sekali kita mempelajari supaya apa yang membuat orang itu gagal. Ketika dia memahami sebuah rencana besar Allah dalam kehidupannya. Lalu saya terinspirasi, sekali lagi saya adalah orang yang seni, seorang yang senang dengan segala sesuatu yang bersifat seni. Ya, kalau membagikan itu, saya selalu berbicara tentang bagaimana latar belakangnya. Ya, saya tidak masuk di dalam sebuah satu poin langsung menjelaskan. Ya, tapi saya ingin membuat sebuah lukisan, sebuah gambaran supaya kita paham tentang apa tujuan daripada kebenaran firman ini. Saudara, saya lihat bagaimana saya berikan sebuah gambar cetak biru. Itu pola surgawi. Kalau saudara seorang arsitektur, sebelum dia menggambar di dalam sebuah bangunan yang istilahnya dalam sketch yang sesungguhnya, maka di situ ada blueprint namanya, cetak birunya. Ya. Dalam cetak biru, kalau saya dulu dalam orang percetakan, sebelum saya membuat sebuah hasil cetak, maka saya buat klise namanya ya, klise. Jadi dari klise itu saya buat setelah saya dari komputer saya buat dulu klisenya. Setelah klise itu baru saya buat, mungkin saudara buat di dalam istilahnya kalau yang manual, cetak manual itu ya, itu ada, kita buat klise mesti jemur diri matahari supaya apa yang dari klise itu bisa kita buat di dalam sebuah istilahnya yang sebuah kotak kecil. Saya lupa itu sudah berapa tahun yang lalu itu yang saya buat itu ya. Percetakan apapun pasti mereka akan membuat klise. Ya. Nah, saudara lihat, ketika kita melihat sebuah cetak biru, bagaimana seorang gambar, seorang pribadi, dia berjalan di dalam langkah kehidupannya, apa tujuannya, dan dia memikul salib. Saudara, memang berat pikul salib itu. Memang tidak nyaman kalau saudara memikul salib. Tapi saudara tahu bahwa ketika saudara ada dalam kendali daripada makna salib itu, saudara tidak akan pernah tersesat. Intinya di situ, ya, tidak akan pernah tersesat. Maka
Saya katakan kalau saudara benar-benar melibatkan Tuhan, sekalipun saudara betapa beratnya saudara memikul salib, maka saudara saya pastikan saudara tidak akan pernah gagal di dalam memahami rancangan Tuhan terhadap keluargamu, terhadap kehidupanmu, usahamu, pekerjaanmu, dalam segala aspek apa yang kau rindukan ke depan. Ya, nah saudara lihat dalam Kejadian 49 ada blueprint sorga. Saudara lihat ya, blueprint sorgawi dari seorang pribadi yang namanya Isakar, anak dari Yakub. Ya, anak dari Yakub. Lalu sebelum Yakub itu meninggal, Allah berpesan lewat seorang pribadi yaitu ayahnya. Ya, ayahnya yang namanya Yakub ini ayahnya daripada ke-12 anak. Lalu masing-masing anak itu firman Allah bernubuat lewat orang tua ini. Menyampaikan kamu akan seperti begini, ya istilahnya Ruben, Yehuda, suku Dan dan semua. Nah, tiba di pasal 49 ayat 14 dan 15, blueprint sorga. Saya percaya begini, saudara pasti punya blueprint. Ya, contoh begini, blueprint di dalam dunia pendidikan, kita namanya itu kurikulum namanya. Ya, ketika kita lihat kurikulum, ini sudah dikasih tahu. Kurikulum nanti kalau saudara umpamanya di S1, saudara di S2 atau di S3, atau saudara di SMP, SMA, itu sudah dijabarkan. Nah dari situ ketika saudara nanti menyelesaikan SKS, kalau namanya kita ini SKS, ya, maka kita harus menyelesaikan SKS itu. Baru nanti kita masuk dalam ujian. Setelah kita nanti ujian, baru nanti di situ namanya kayak sidang, ya, sidang meja hijau. Baru di situ saudara wisuda dan terima ijazah. Itu kalau dalam dunia pendidikan. Kalau di dalam dunia keluarga, ya, dalam kitab Kejadian di situ dikatakan tidak baik seorang itu hidup sendiri. Nah, di situ sudah ditentukan laki dan perempuan, ya. Dan makanya ketika mereka mempunyai anak, tidak ada, Allah tidak pernah menciptakan dalam hubungan membangun rumah tangga, laki sama laki atau perempuan sama perempuan, tidak ada. Cuma setan yang buat. Ya, jadi seperti itu, sudah ada blueprintnya. Ya. Jadi nanti ketika Yeremia di dalam kandungan, aku tahu kamu, sejak kandungan ibumu aku sudah tahu. Jadi blueprint sorgawi itu dinyatakan dari kandungan ibunya. Maka ketika dia dikatakan dalam Alkitab, saya masih muda, saya tidak bisa apa-apa. Ya itu pendapatmu. Tapi pendapat sorga, blueprint sorga, tidak. Musa juga digitukan. Ketika kamu nanti akan membebaskan bangsa Israel, ya keluar dari tanah perbudakan, itu blueprint sorganya terhadap Musa. Musa bilang begini, aku ini nggak bisa, aku nggak pandai bicara. Ya, saya punya 2 anak. 2 anak itu ketika blueprint sorgawi apa terhadap kedua anak ini? Tuhan kasih tahu begini. Kami berangkat dari blueprint itu. Dari cetak biru sorga itu kami berangkat. Jadi kami bisa mengarahkan apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu lakukan, ini yang kamu lakukan, itu kamu lakukan. Jadi tidak ngambang. Dalam dunia pelayanan, saya pernah bercerita, kerinduan saya adalah blueprint saya. Kerinduan saya kerja di Australia. Itu kerinduan saya. Tapi blueprint sorga, lihat Pulau Bali. Kamu naik perahu, kamu sampai. Dan pulau itu dilihatin, pulau itu adalah Pulau Bali. Lalu saya berangkat ke situ dan sampai hari ini saya ada di Pulau Bali. Maka ketika saya berangkat dari blueprint sorga, saya menikmati itu semua. Dari segala aspek, mungkin di situ ada godaan, ada tantangan. Enggak, blueprint sorga Tuhan kasih tahu begini. Anakmu akan begini, pelayanmu akan begini. Tahun 2015, blueprint sorga, kita akan memiliki gedung panjang dan lebar. Blueprintnya, sekarang belum ada. Tapi kita bagaimana ke arah sana? Blueprint sorga bagi bangsa Israel adalah tanah perjanjian.
Tapi dia di Mesir. Tuhan kasih tahu kamu keluar. Loh bagaimana di sana bawang bombay, ada bawang peri, semua enak-enak di sana. Enggak. Di sini madu dan susu. Dengan segala perjalanan 40 tahun penderitaan. Intinya mereka sampai di tanah perjanjian. Itu blueprint surga. Nah yang repot adalah ketika saudara mengerti berapa banyak Tuhan berbicara kepadamu. Lalu saudara lupa atau melupakan. Atau saudara menganggap, alah itu kan ngomongnya manusia. Lalu saudara tidak percaya, ya saya kembali berpulang. Berbeda dengan Isakar. Ketika blueprint itu disampaikan lewat hambanya, lewat orang tuanya Yakub, maka saudara boleh baca. Mari kita baca. Kejadian 49 ayat 14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disandengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Saudara lihat, saya baca dalam firman Allah yang hidup bilang begini, Isakar adalah seperti keledai kuat yang sedang beristirahat di antara kantung-kantung muatan. Dia letih. Karena begitu berat, keledai itu identik jalannya pelan, tetapi dia sangat kuat, tulang-tulangnya kuat. Dikasih beban berapapun, dia jalan. Isakar, kamu seperti keledai yang kuat. Tetapi kalau dalam terjemahan lain ketika dia beristirahat, artinya ada keletihan dan dia berhenti di situ. Tetapi di ayat 15 dikatakan kamu nggak berhenti sampai di situ. Ketika Isakar melihat betapa baiknya negeri itu dan betapa suburnya keadaan tanahnya, ia rela memikul bebannya dan melayani majikannya dengan kiat. Artinya dalam terjemahan lain, ini pundaknya dia serahkan. Mana beban? Ini beban. Ini pundakku. Kasih di sini. Pesan Tuhan. Dia giat. Dia melayani majikannya. Dia melayani tuannya. Ia memikul. Ia mempunyai hati yang rela. Saudara tangkap esensi ayat ini. Kalau saudara lepas dari pandangan saudara, maka saudara adalah orang-orang yang masuk dalam bilangan yang gagal memahami rencana Allah. Sebagai hamba Allah, tidak putus-putusnya saya menasehati. Sebagai hamba Allah, tidak putus-putusnya saya mendoakan. Saya memberikan dorongan dan memotivasi. Keputusan saudara untuk masuk di dalam tanah yang subur. Keputusan saudara untuk menerima negeri yang baik. Berpulang kepada saudara. Kami hanya mengarahkan. Saudara lihat, ketika Isakar ini melihat negeri yang baik. Ketika kamu nanti lihat negeri yang baik. Timbul gairah. Timbul semangat. Bahkan ketika dia istirahat karena betapa bebannya begitu berat. Kantung-kantung yang diisi muatan begitu berat. Ketika dia lihat janji Tuhan, dia enggak lihat berat, semakin dia sodorkan lagi. Mana beban itu? Timpakan kepadaku lagi, taruh di aku. Seberapa besar beban yang kau berikan kepadaku, aku semakin giat. Kata giat ini antusias, semangat. Ingat, ini pesan Tuhan, blueprint sorgawi kepada Isakar di Kejadian 49. Apakah Isakar ini menggenapinya? Apakah saudara menggenapinya? Ketika pesan-pesan itu terjadi dalam hidup saudara, saudara lihat seberapa besar pemahamanmu tentang yang pertama, ketika ia melihat betapa baiknya negeri itu dan betapa suburnya keadaan tanahnya. Apakah kita melihat negeri yang baik dan tanah yang subur? Apakah sekarang keadaanmu, engkau melihat negeri yang baik? Apakah engkau melihat tanah yang subur di tengah-tengah keluarga, usaha, pekerjaan, di tengah-tengah pelayananmu, di mana engkau berada?
Apakah engkau melihat itu negeri yang baik? Apakah engkau melihat itu keadaan yang baik? Apakah engkau melihat itu tanah yang gembur, tanah yang subur, atau kering dan pecah? Lalu dikatakan di poin kedua ini, hanya sebatas melihatkah engkau? Melihat negeri yang baik hanya sebatas melihat. Orang lain melihat tanah yang subur, orang lain melihat negeri yang makmur, negeri yang benar-benar baik. Dan mereka hidup di dalamnya. Tapi saudara hanya melihat dan tidak tinggal di dalamnya. Saya kembalikan kepada saudara. Sebagai hamba Allah, saya memberikan motivasi lewat firman ini. Sebagai Isakar akhir zaman, apakah engkau mau menggenapinya ataukah tidak? Saya kembalikan kepada saudara. Ya, hanya sebatas melihat. Hanya bisa melihat, saya percaya. Saya diberkati, saya percaya. Anak-anakku diberkati, saya percaya. Usahaku diberkati. Apakah sebatas percaya? Apakah kau tidak tinggal di dalamnya? Saudara yang bisa menilai. Ia rela memikul bebannya dan melayani majikannya dengan giat. Saudara, poin pertama ini saya bilang begini. Apakah ada dalam pikiranmu, pikiran kita untuk memikul beban melayani majikan kita? Melayani Tuhan kita. Apakah Isakar melayani tuannya? Apakah saudara melayani? Apakah terbesar pikiranmu sedikit saja untuk kau memiliki beban untuk melayani Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Sekalipun kita berada di luar tanah yang subur, ada orang yang berada di luar tanah subur. Di situ tangisan air mata. Dia merindukan tanah yang subur. Dia begitu giat mendengar Tuhan yang ngomong. Mendengar komunikasi dengan Tuhannya. Dia mau berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia mau melayani Tuhannya. Apapun itu, aku akan melayani Tuhanku. Karena ada di tanah yang kurang subur. Tapi bagaimana kalau saudara di pinggiran? Ya. Kalau saudara ada di pinggiran tanah yang subur. Bagaimana kalau saudara ada di pinggiran? Kira-kira paham? Ketika saudara hari ini dijawab, saudara melihat seberkah cahaya. Saudara melihat setetes air yang membasahi kerongkongan saudara. Ketika saudara melihat sebuah jawaban. Ketika saudara ada di pinggiran tanah itu. Saya berharap jangan sampai saya agak sulit mengatakan ini. Tapi saya harus berani mengatakannya. Karena saya mau jemaat itu diberkati Tuhan. Hanya di pinggiran, hanya diberkati remah-remah. Lalu saudara sudah puas di situ. Saudara tidak masuk dalam ruang Maha Kudus. Saudara masih ada di halaman. Yang penting aku percaya. Yang penting aku bisa makan dan minum. Yang penting aman-aman saja. Ketika saudara ada berdiri di pinggiran itu. Kadang hari ini dijawab, kadang besok kehilangan. Kadang hari ini dijawab, besok kehilangan. Dan saudara diam di situ bertahun-tahun selama 38 tahun. Yohanes pasal yang kemarin yang saya bagikan. Ketika orang yang lumpuh di Bethesda, dia ada dalam lingkaran atmosfer Bethesda. Atmosfer bagaimana mukjizat terjadi, tapi dia hanya di pinggiran Bethesda dan dia tidak mengalami. 38 tahun dia berada di situ. Atau saudara ada dalam tanah yang subur.
Bagaimana kalau sehari-hari ini saudara keluar dari persoalan dan saudara menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan? Pertanyaan yang kedua adalah bagi saya, penggenapan blueprint sorga, dia semakin giat melayani Tuhannya, sekalipun dia menikmati negeri yang baik di tanah subur. Ada banyak orang, saya percaya di tempat ini semakin diberkati, semakin setia, semakin giat. Jangan sampai semakin disibukkan Tuhan dengan berkat-berkat, semakin dia sibuk di situ dan dia lupa menyibukkan diri dengan Tuhan. Jangan sampai begitu. Yang mana? Dari antara dua ini. Apakah blueprint surga tergenapi dalam kehidupan saudara? Pintu 1 terbuka, pintu 2 terbuka, pintu ketiga terbuka, pintu 4 terbuka, buka cabang sana dan sini. Lalu saudara berkata, Pak Pendeta, sepertinya saya tidak punya waktu lagi. Haleluya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya saya begitu saja ngomongnya. Ya, semakin saudara disibukkan, semakin saudara lupa akan Tuhan. Isakar tidak. Ketika dia memiliki beban, di situ mungkin ada gandum, di situ mungkin ada anggur, di situ mungkin ada minyak zaitun, ada berkas-berkas, ada buah ara dan sebagainya di pundaknya. Tapi ketika dia lihat di situ Tuhan taruh beban, tuannya taruh beban, dia semakin semangat karena dia tahu dia bekerja buat tuannya, dia semakin giat. Semakin banyak engkau menduduki tanah yang subur, kau semakin setia kepada Tuhan. Ada yang di pinggiran, naik turun. Ya, setia tergantung berapa derajatnya. Kalau panas pakai AC 16 derajat. Ya, kalau dingin ya sudah pakai 25 derajat. Tergantung panas dan dinginnya. Sama Tuhan tergantung itu. Tidak ada di sini. Haleluya. Saya repot kalau bilang ada di sini nanti. Saudara tidak bisa datang lagi nanti ya. Nah, saudara lihat, mari kita lihat janji Tuhan kepada Isakar ini. Apakah dia menggenapi? Nah, penggenapannya itu kita baca dalam 1 Tawarik 12. Mari kita buka dalam 1 Tawarik 12. 1 Tawarik 12 ayat 23. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron. Jadi tuannya adalah Daud, seorang raja. Terus? Untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Ayat 32, dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala. 200 orang kepala. Dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Saudara lihat, ayat ini saya mau terjemahkan, saya mau menjelaskan secara rinci. Dari suku Isakar, 200 kepala suku. Saya berharap di sini kepala-kepala rumah tangga. Tangkap. Saya berharap orang tua punya beban untuk melihat generasi berikutnya. Apa yang mau disampaikan? Mereka orang-orang bijaksana yang memahami suasana pada masa itu dan mengetahui hal yang terbaik yang harus dilakukan oleh orang Israel. Hidup adalah rangkaian momen. Kesuksesan bisa terjadi apabila kita mau menjalani setiap momen sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan blueprint sorga. Ketika kami dalam pelayanan, kami sudah dikasih tahu 2015, 2016, ini yang harus kamu lakukan, ini kamu lakukan, ini kamu lakukan. Dan ada pesan-pesan Tuhan menyampaikan bahwa ketika saya di depan, di situ ada jubah yang begitu panjang ke belakang. Dan di paling ujung belakang ibunya yang memegang. Dan di bawah jubah itu ada banyak anak-anak muda. Dan saya berangkat dari situ. Bagaimana saya ingin mendidik anak-anak muda.
ketika kami didik anak-anak muda, mereka jalan sesuai dengan blueprint yang apa disampaikan Yakub kepada Isakar. Sampai dalam kitab 1 Tawarik berapa ratus kemudian. Waktu Ishak meninggal, tulang-tulangnya 400 tahun kemudian itu dibawa ke tanah perjanjian. Ini zaman Daud, berapa ratus kemudian lagi. Tapi firman Tuhan tetap tergenapi. Jadi ketika pesan Tuhan itu sampai, kecuali kalau saudara keluar dari jubah itu. Berarti saudara tidak merindukan doa seorang Bapak rohani. Di situ dimotivasi, di situ terus dimasukkan, terus diingatkan. Dan saya percaya, hampir 99% semua dalam trek perjalanan hidup mereka kita arahkan. Dan hampir 100% perjalanan pelayanan ini semua tergantung apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kalau kami sebagai kepala suku Isakar, ini generasi berikutnya, kepala-kepala suku. Kalau sampai kita sebagai gembala pemimpin, atau kita sebagai orang tua yang memimpin di rumah, kalau kita salah, tidak sesuai dengan apa kehendak Tuhan, maka jangan saudara heran. Terkadang anak-anak kita maunya sendiri. Saudara harus banyak terlibat mendoakan mereka. Enak enggak enak, bagaimana perjalanan hidupnya, relakan hatimu untuk ditaruh beban. Kalau saudara tidak mau direlakan, ditaruh beban untuk melihat negeri yang baik, untuk melihat tanah yang subur bagi generasimu, orang tua yang salah sendiri. Karena Isakar sebagai orang tua, begitu dia disampaikan sebuah pesan lewat bapaknya, maka generasi sampai 1 Tawarik ini disampaikan 200 kepala suku tangkap. Dia melayani tuannya. Di pasal 23 dia melayani Daud. Tuannya. Tuan saudara adalah bukan Tuan yang ada di bumi, raja di bumi. Tapi Tuan saudara, majikan saudara adalah raja di atas segala raja. Yaitu kita, Tuhan kita, Yesus. Kita layani dia dengan segenap hatimu. Maka di situ engkau akan melihat tanah yang subur. Di situ engkau melihat negeri yang baik yang selalu diberikan. Sama seperti Isakar ini. Dia memanfaatkan momen. Dia kumpulkan segala kepala suku. Dia kumpulkan dari segala suku. Dan kebetulan di sini saya lihat memang ayat berikutnya ada 30 itu kan Zebulon. Ya. Zebulon. Dan yang ini Isakar disampaikan, diingatkan lagi Isakar. Yehuda dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadamu, betul. Tetapi untuk Isakar disampaikan, memang untuk giat dalam ketaatan itu, berapa ratus tahun kemudian lagi diingatkan. Isakar, kamu ini taat, kamu ini harus mengetahui hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana. Tidak heran Alkitab sudah mencatat, makanya kita sebagai orang tua rohani berkali-kali menyampaikan. Kadang-kadang melenceng, ingatkan lagi, melenceng, ingatkan lagi. Kadang-kadang sampai gondok juga. Saudara mau di luar tanah perjanjian, di luar tanah yang subur, atau di pinggiran, atau di dalamnya. Sebab itu saya mau menyampaikan secara mendetail, Tawarik pasal 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Kata pengertian itu benau. Kata benau itu memperoleh pengertian dari pengalaman buruk dan belajar untuk tidak mengulanginya kembali. Saudara punya pelajaran buruk masa lalu, jangan ulangi. Perjalanan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Maka Isakar pengalaman padang gurun generasi ketiga bahkan yang keempat yang masuk
tidak diulangi. Ada berapa banyak kita sudah pernah jatuh di lubang yang sama. Lalu kita jatuh lagi di lubang yang sama. Bahkan lubang yang lebih besar. Ketika saudara ada di pinggiran tanah yang subur, saudaranya melihat tanah subur dan tanah yang kering, saudara tahu itu tanah kering. Dan saudara pernah di sana di tanah yang kering, di tanah yang pecah. Lalu saudara di pinggiran, saudara hanya melihat, nggak mau beranjak di situ, diam di situ di tanah yang subur. Lalu kembali lagi ke tanah yang kering. Dan di situ air mata mengalir. Darah, kau belajar dari situ. Kata pengertian, saya menjelaskan dari firman. Dalam hari ini saya tidak taraf menghakimi. Saya ingin menjelaskan firman apa yang dijelaskan terhadap Isakar ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ini menjadi sebuah pelajaran. Apakah kita mau menggenapi apa yang terjadi? Karena Isakar ini Tuhan yang sama. Allah yang Isakar sembah, walaupun itu pesannya lewat Yakub, dan Allah yang sama yang kita dengar, Allah yang sama yang kita sembah, yang kita dengar dan kita baca dalam firman, bahkan dari hamba-hamba Allah. Tidak ada yang berubah. Yang kedua, memahami dengan benar dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Memahami dengan benar. Kata pengertian itu, kata benau itu, bijaksana mengambil suatu keputusan. Pikir baik-baik. Kalau saudara mau masuk di jurang, lihat di situ, dalam enggak? Kalau jurangnya hanya 1 meter itu bukan jurang, terjun aja. Tapi kalau sampai 1 kilo, jurangnya begitu dalam, jadi perkedel kita. Jangan coba di situ. Jangan mau padang gurun lagi. Tapi kita mau lagi di sekolah padang gurun lagi. Maka kata pengertian itu, kata benau itu adalah memperoleh pengertian dalam pengalaman buruk dan belajar itu tidak mengulangi kembali. Dan kata saat-saat itu ayat atau berbicara waktu, berbicara masa, berbicara zaman. Jadi Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian dan pengalaman buruk pada waktu yang lalu, pada ayat yang lalu, pada masa-masa yang lalu. Jadi dia mempelajari situasi-situasi. Maka dari itu, kalau saudara berbicara tentang pengertian dan saat-saat, sebenarnya pengalaman masa lalu itu pelajaran bagi saudara. Isakar tidak mengulangi bagaimana bangsa Israel dalam padang gurun, itu pelajaran berharga. Maka dikatakan pengertian tentang saat-saat yang baik, dia mau menerima saat-saat yang baik, masa yang baik, zaman hari ini adalah zaman ini, saudara-saudara lihat. Makanya kalau saya lihat dalam YouTube, tiap hari 24 jam bom, 180 rudal kirim, 1 tangkis, yang lain bar, kota bar, gedung-gedung bar. Matius 24 berkata, akhir zaman nanti, sebelum masa kedatanganku, terjadi perang di mana-mana. Dan di situ terjadi krisis ekonomi. Karena apa? Karena mereka fokus. Biaya-biaya difokuskan situ, enggak tanggung-tanggung, mereka buat rudal-rudal untuk apa? Untuk berperang. Sekarang ada yang punya keinginan untuk menghancurkan minyak negara A, negara B, ingin perang. Yang lain enggak pernah ikut campur, mulai lagi tes, lagi buat peluru-peluru kendali. Betul kata firman, di langit-langit akan ada banyak api-api. Dan apa yang terjadi dalam Alkitab, dimanapun kau berada, mungkin di sini aman, tapi ekonomi akan mengguncang dunia. Sekali lagi, izinkan saya membicara.
Bukan berarti yang tidak punya utang tidak pusing. Dia akan pusing juga, apalagi yang punya utang. Krisis ekonomi akan berjatuhan. Maka benar kata Alkitab, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelly sedinar. Artinya, untuk cari beras saja 1 kilo, betapa sulitnya. Itu mesti dibeli dengan 1 gaji 1 bulan. Sulitnya, masa sulit terjadi. Masa krisis 998 saja, berapa banyak negara hancur. Tambah lagi perang ini, tambah lagi. Kita tidak aman. Tetapi hanya di dalam hadiratnya kita akan aman. Boleh saudara punya wawasan ke depan untuk mengembangkan usaha. Tapi Isakar bilang begini, engkau harus punya pengertian yang bijaksana. Ya. Bijaksana tentang saat-saat yang baik. Isakar adalah orang yang bijaksana. Engkau akan bijaksana, akan melihat tanah yang subur. Waktu, masa, zaman, pengertian waktu yang baik. Bagaimana janji Tuhan kepada Isakar? Jika dia tidak mau bahagia hari ini, maka dia pun tidak akan bahagia hari esok. Saya mau sampaikan begini, demikian juga untuk setiap kita. Jika kita tidak memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya, maka kita tidak akan pernah menikmati hari esok. Kalau hari ini kau cebalo, hari esok akan kacau balau. Perhatikan, kalau hari ini saudara bisa untuk lakukan hal-hal yang baik. Kalau hari ini saudara bisa berjuang untuk membangun hubungan yang baik, lakukan hari baik. Kalau hari ini kau tidak bisa, maka hari esok juga tidak bisa. Karena kita bicara waktu. Kata ayat ini. Arti pengertian tentang waktu. Kalau hari ini engkau tidak bangun hubunganmu yang baik antar satu keluarga, jangan ngomong besok. Kalau hari ini enggak baik, apalagi besok. Bangun hari ini. Jangan tunggu kalau sudah ada dalam ukuran 1x2. Lalu saudara menangis di situ, oh percuma. Hanya terbujur kaku. Aduh mama, papa, sayang, yang suka bilang sayang, nah gitu ya. Beri saya kesempatan sekali ini. Ya kemarin kalau diberi kesempatan kau tidak mau. Kalau sudah mati baru beri kesempatan. Untuk apa? Kalau hari ini kau bisa bangun dengan baik, bangun yang baik. Amin. Ya. Supaya apa kau nikmati hari esok? Membangun pondasi hari kemarin akan berdampak dan berarti bagi hari ini dan hari esok. Jadi pelajaran hari kemarin. Saudara akan membangun pondasi. Pondasi apa yang saudara bangun? Ternyata rapuh. Jangan bangun hari ini rapuh. Karena kalau saudara bangun hari ini kokoh, maka hari esok akan kokoh. Kita bicara waktu. Supaya saudara bisa mengerti, untuk apa hari ini? Ada gembala, nggak ada gembala. Saudara akan bangun dengan kokoh. Blueprint sorgawi. Makanya saya hari apa ya? Senin, Selasa. Saya ke Lombok. Itu waktu saya ke Lombok itu, saya ingin membangun sebuah apa yang sudah blueprint sorgawi. Kami berdoa tempat itu untuk menjadi sarana pengembangan di tempat ini. Saya berharap dengan 2 hari ketika saya tidak ada, saudara dukung dalam doa. Itu harapan saya. Karena apa? Karena saudara ada dalam janji Tuhan, blueprint sorgawi. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa saudara. Sebabnya penting sekali kemarin hari Kamis itu untuk saudara membangun doa. Ketika kami berdoa di sana sama ibunya, Tuhan, kami percaya Tuhan lewat tempat ini akan menjadi sarana pengembangan.
Gandeng tangan, satukan tangan. Kami di sana berjuang. Bapak Ibu di tempat ini berjuang. Jangan sampai enggak. Halo para pelayan. Sodorkan pundakmu. Isakar, halo para pelayan. Sodorkan pundakmu untuk terima beban. Tiap malam kami harus lihat, kenapa gelisah hati ini. Lalu kami terbayang seorang wajah bapak-bapak. Kami duduk berdoa. Kami doakan dia terus, Tuhan. Tolong Tuhan, berikan kemurahan-Mu Tuhan. Karena ada beban yang dikasih. Dan tiap hari kami bangun dan bangun. Jam 2, jam 3 kami bangun ada beban. Lalu blueprint sorga ada beban di situ. Jangan sampai saudara, mari kita genapi blueprint sorga dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan ini. Itu sebabnya bangun pondasi. Anak-anak bangun pondasi. Ada orang tua, enggak ada orang tua. Di tengah-tengah kesendirianmu. Ini ada banyak anak-anak muda. Mungkin orang tuanya entah di kota mana. Tapi engkau bangun di sini. Engkau bangun cita-cita orang tuamu. Kau percaya bahwa ketika tidak bersama-sama dengan orang tua, engkau sedang membangun pondasi. Hari ini dan hari esok. Pelajaran tadi yang pertama, yang kedua, pelajaran hari kemarin bagi Isakar sangat membantu dia menjalani kehidupan hari-hari berikutnya. Lalu bagi kita, hari kemarin adalah sekolah kehidupan yang mempersiapkan kita untuk menjalani kehidupan hari ini. Demikian juga hari ini akan menjadi sekolah kehidupan kita untuk hari esok. Apa yang saudara pelajari hari ini, pilih. Kalau memang nilainya 5, jangan. Guru-guru juga enggak mau. Saudara sebagai siswa, sebagai mahasiswa, ingin dapat nilai A, ingin dapat nilai B, enggak mau dapat nilai E. Atau mungkin anak-anak sekolah enggak mau dapat nilai 5, 4, 3. Enggak mau. Mau nilainya lebih. Buang. Hal-hal sampah, buang. Hal-hal yang melemahkan hidupmu, melemahkan rohanimu, melemahkan mentalitasmu untuk maju. Hari ini aku akan diberkati, hari ini aku dipulihkan, hari ini aku disembuhkan. Iblis bilang begini, mana buktinya? Hari ini sampai hari kemarin sama. Hai iblis, engkau salah. Hari ini aku diberkati. Kenapa? Memang hari kemarin aku gagal, tapi hari ini aku percaya Tuhan penolongku. Aku Isakar, aku genapi janji Tuhan. Tara, itu orang optimis. Orang pesimis itu adalah orang yang di pinggiran, orang yang di luar tanah yang subur. Dia melihat dan menonton orang yang tinggal dalam tanah yang subur. Sedangkan dia ada di luar, bahkan di pinggiran, hanya nonton. Saudara bukan orangnya. Saudara menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Yang ketiga, pelajari hari esok bagi Isakar. Pelajaran hari esok bagi Isakar memiliki kekuatan besar dalam hidupnya. Karena semua orang akan hidup di hari esok. Dan percayalah, mimpi kita tentang hari esok akan memberi energi untuk kita hari ini. Supaya pertama, mendorong kita untuk bekerja lebih bersemangat. Dan berani menanggung setiap kesulitan. Ada beban ditaruh. Mungkin hari ini ada kerugian terjadi dalam bisnismu. Taruh beban, masuk dalam doa, itu beban. Percaya Tuhan, hari ini, hari esok tidak akan terjadi. Karena hari kemarin anakku lalai, suamiku lalai, istriku lalai, atau aku pribadi lalai. Tetapi hari ini Tuhan ada beban, aku percaya dengan doa orang benar, besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul, berdoa, di situ engkau hadir. Taruh beban itu di pundakmu untuk masa depan, apa yang engkau menjadi, yang engkau punya tujuan hari ini. Yang kedua, mencegah kita untuk berhenti, berlari pada suatu tujuan di hari esok. Jadi tujuannya kita belajar Isakar ini supaya kita jangan berhenti berlari. Terus semangat. Belum terjadi jawaban, terus. Belum terjadi mujizat kesembuhan, terus. Terus semangat.
Ada beberapa orang minta pergumulan doa supaya tahun ini terjawab. Ini bulan apa sekarang, Oktober? Mana jawabannya? Terus berjalan. Terus berlari. Sampai tahun ini. Engkau akan melihat janji Tuhan ya dan amin. 2015 janji Tuhan buat kita. Blueprint sorga. Ini 2024. Berapa tahun? Kami tidak pernah mengeluh. Hari ini jam 2, jam 3. Bangun anakku berdoa. Doa. Orang beriman, dia percaya walaupun tidak melihat. Makanya pujian tadi, apa tadi pujiannya? Sekalipun percaya, sekalipun belum melihat. Itu yang nyanyi itu kalau tidak salah orang yang, ada seorang pribadi wanita buta kalau tidak salah. Dia belum melihat, dia tidak bisa melihat, tapi dia percaya. Lah kita punya mata. Kita kalah sama orang buta itu. Saudara punya mata iman, mata jasmani harus melebihi daripada orang yang kekurangan. Isakar mempelajari urgensi hari ini. Sementara impian masa depan memberi dia kekuatan dan pelajaran dari masa lalu. Masa sulit di tanah Mesir, masa kelaparan, lembu kurus, lembu gemuk, itu pelajaran berharga. Makanya saya mau katakan, masa-masa ini, situasinya, jadilah bijaksana. Jangan tidak bijaksana. Satu-satunya hari yang dapat kita jalani adalah hari ini yang membawa kekuatan niat. Halo. Ada yang punya niat, Tuhan, saya ingin melayani-Mu Tuhan. Saya akan komitmen Tuhan. Bukan hanya dikatakan, lakukan. Tuhan, saya mau doa Tuhan. Saya mau doa jam 3, saya percaya di situ jam 4, jam 5 ada embun turun, ada mana turun. Saya percaya Tuhan, lakukan. Apa yang Tuhan mau bicara ke dalam hidupmu, lakukan. Amin. Kekuatan doa yang berkelanjutan dan kekuatan untuk melayani Yesus. Kalau untuk jiwa, kemanapun saya akan lalui. Ibunya agak sakit kemarin di sini. Tapi begitu ada tujuan untuk berdoa di tempat, sakit sekali. Tapi dia langsung, ayo bah kita pergi. Ada kekuatan jiwa. Ada kekuatan untuk memikul beban. Jangan sampai saudara migrain. Jangan sampai saudara pusing. Apalagi pilek. Pilek. Tidak bisa, Pak Pendeta. Tuhan, tidak bisa. Pusing kepala saya karena pilek tuh. Mau doa, bangun komunikasi. Saudara tidak akan pernah ditaruh beban yang berat. Kalau hanya beban yang kecil, saudara tidak bisa. Pada waktu beban, Isakar seperti keledai, lalu dia kecapean. Begitu lihat janji Tuhan, begitu lihat firman-Nya, semangat ya. Bisa? Bisa? Bagaimana firman? Kalau saudara lihat janji Tuhan, semangat enggak? Jangan sampai hanya 1 miliar di tangan, semangat, saudara mau kemana? Ke Jakarta. Enggak apa-apa, yang penting 1 miliar, aku akan tempuh badai sekalipun. Karena itu, karena kita lihat, tapi yang tidak kelihatan itu, kadang-kadang kita kalah di situ. Sekalipun enggak ada, Tuhan berbicara. Sekalipun saudara mengalami padang gurun, yang namanya beban untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, tidak akan menghalangi saudara. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh Israel. Kata mengetahui itu yaudah. Yaudah,
Yada itu orang-orang percayanya yang cukup dewasa. Memahami dan mau mendengarkan dia, insaf dan mengalami jamahannya, mau menderita dan menangis di hadiratnya. Kata sehingga Isakar mengetahui karena dia bukan sekedar percaya, tetapi cukup dewasa. Makanya orang yang menikmati negeri yang baik, orang yang menikmati tanah yang subur, orang yang dewasa. Yang insaf, yang mau mengalami jamahan, yang tahan dengan penderitaan, mau menangis di dalam hadiratnya, maka dia yada, dia mengerti. Dan kata diperbuat itu adalah asal. Asal itu artinya ya dirancangkannya. Sehingga mereka orang-orang yang cukup dewasa, yang mau memahami, yang mau mendengarkan dia, karena dia adalah orang-orang yang akan diperbuat, orang-orang yang sudah dirancangkannya. Jadi orang-orang Israel, saudara Israel rohani, sudah punya rancangan. Tetapi yang menggenapi rancangan itu adalah tanah yang subur, negeri yang baik adalah bagi saudara yang dewasa. Tidak tersinggung. Iri hati, sakit hati, kecewa, menghakimi, membicarakan orang. Itu bukan menikmati tanah yang subur. Dia seperti adonan. Seperti istilahnya ragi yang mengkamirkan adonan. Tapi saudara kalau mau melihat dari pengertian ini, mari saya mau jelaskan di poin kedua ini. Kata Yaudah paham dengan benar, artinya mereka memahami zaman di mana mereka hidup. Masa-masa yang gelap sekalipun, mereka tetap giat, mereka tetap kuat, mereka tetap percaya bahwa zaman ini, zaman krisis, zaman semakin hari jahat, zaman-zaman perperangan, ini masa-masa kelam. Tapi saya mau katakan, jika kadang zaman menekan jiwa kita, dan kita mencoba tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan menjadi budaknya. Saudara, di tempat ini, kalau saudara tidak giat bekerja, biaya kontrak, biaya sekolah, semua biaya-biaya benar-benar menggerogoti daripada kehidupan kita. Orang mesti berpacu. Tapi kalau itu menjadi saudara memacu dalam kehidupan saudara, sampai saudara melupakan Tuhan, maka saudara akan hidup di dalam itu. Terus dari pagi kejar malam, malam kejar pagi, hanya terus untuk biaya kehidupan. Saudara salah. Kerja untuk biaya kontrak, kerja untuk biaya makan minum, kerja untuk biaya sekolah, kerja untuk biaya ini dan itu. Dan hari-hari 24 jam kurang, 25 jam bila perlu. Artinya mohon maaf kata, saudara diperbudak dengan waktu. Hanya mencari dan mencari kehidupan saudara. Dua, mereka tahu apa yang Alkitab inginkan bagi Israel. Jika kita tidak tahu Alkitab, kita tidak dapat memfokus hidup kita pada kehendak Tuhan. Maka bacalah firman. Yang ketiga, jika kita tidak mau mengenal Tuhan melalui doktrin kebenaran firman-Nya, tetapi hanya bersandar kepada pengalaman. Aku punya pengalaman, asam garam sudah aku nikmati. Kalau itu sandaranmu dan pengertian dirimu sendiri, maka kita tidak akan pernah melakukan hal yang benar. Jatuh lagi, hilang lagi, ditipu lagi, gagal lagi. Mohon maaf kata, diberhentikan lagi. Dari 2 juta, naik 3 juta, naik 5 juta. Dari biasa jahit jadi supervisor mungkin namanya, supervisor, naik jadi pimpinan, terus naik. Jangan dari pimpinan turun lagi. Jangan sudah omsetmu 10 juta, turun lagi. Walaupun ada liku-liku, tapi sering kali kita membiarkan belalang menggerogoti kita. Dan kita nikmati di situ. Hai belalang-belalang datanglah. Usir belalang-belalang itu. Ya, jangan biarkan belalang menggerogotimu.
Waktu Tuhan itu kairos. Saat-saat ayat itu waktu yang baik. Ketika kita mengenal Tuhan, kita memiliki akses dalam pengenalan akan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi bangun spiritmu, bangun rohmu untuk mengenal akses sorga, untuk mengenal rencana Tuhan. Jadi kalau saudara diberi beban, artinya untuk rohmu dibangkitkan. Hanya dalam doa itu disingkapkan. Apa rancangan-rancangan Tuhan? Hanya lewat doa itu disingkapkan supaya apa? Tidak terjadi kebocoran. Hanya lewat doa disingkapkan supaya apa? Supaya iblis tidak menggerogoti. Itu ada benteng, ada pagar. Kalau saudara tidak masuk di dalamnya, saudara sedang mengizinkan belalang itu masuk. Untuk menghabisi tanaman, untuk menghabisi yang salah sabar. Kedua, semua waktu adalah milik Tuhan. Dia mengizinkan kita menggunakannya untuk tujuannya. Pastikan kita berada dalam waktu Tuhan yang terbaik. Pastikan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Nanti malam, setelah pulang ini, jangan kau berkata, minggu sudah doa, jadi libur nanti malam. Tetap dalam doa. Peperangan itu setiap hari. Penguasa-penguasa di luar udara menggerogotimu setiap hari. Maka saya mau tutup begini. Kalau kita menyesuaikan diri dengan blueprint sorgawi. Yang pertama, kita termasuk bilangan bukan orang yang gagal. Menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Termasuk negeri yang baik dan tanah yang subur. Kalau Isakar dikatakan, engkau keledai yang kuat. Engkau akan diberi beban yang berat ketika kau melihat tanah yang subur. Saudara lihat, kalau saudara mau melihat hal-hal yang baik terjadi dalam usaha pekerjaan, pelayanan anak-anakmu, masa depanmu, masuklah dalam dimensinya dia. Yang kedua, kita termasuk orang-orang yang selalu mementingkan kepentingan Tuhan terlebih dahulu daripada kepentingan kita. Saudara akan lihat tanah subur, percaya. Percaya. Kalau saudara pentingkan Tuhan. Tadi pagi hujan. Kebetulan hujan dan berhenti. Kalau enggak berhenti, penuh enggak tempat ini? Itu tantangan. Tapi karena saudara pentingkan Tuhan, pentingkan tubuh dan darah Kristus, saudara hadir. Saudara akan melihat janji Tuhan, tanah yang subur, negeri yang baik. Pentingkan dulu kebutuhan Tuhan. Hal-hal untuk khusus para pelayan, kerinduan saya, saudara harus punya terobosan. Para pendoa, saudara harus punya terobosan. Kalau bisa jangan bolong-bolong. Ya, amin. Karena saudara akan dilihat orang. Loh hamba Tuhan kok begitu, loh pelayan Tuhan kok begitu. Ya, ketawa deh. Yang ketawa mungkin pelaku ya. Habis ini tidak ada. Tuhan memberkati, mari kita datang pada Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu yang menghidupkan kami. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.
berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur, amin Yesus, yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Allah tidak pernah melalaikan hidupmu. Allah menuntun kehidupanmu. Namun seringkali engkau tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Seringkali tanganmu engkau lepaskan dari tangan Tuhan, sehingga engkau tidak menikmati perkara-perkara yang baik. Bahkan engkau terasa lelah, engkau terasa letih. Dan seringkali engkau merasa jenuh akan hidupmu. Tuhan rindu mengubah kehidupanmu. Tuhan rindu memberi kelimpahan, baik kasih, baik sukacita, damai sejahtera. Kekayaan akulah yang punya, kejayaan akulah yang punya, Tuhan katakan. Dan Tuhan ingin berikan kepada setiap saudara dan saya satu perkara yang Tuhan inginkan. Ikuti jejaknya, berjalan bersama-sama dengan Dia. Jangan lepaskan tanganmu dari gandengannya. Tuhan menginginkan ada hal yang lebih yang kau berikan dalam Tuhan. Dan percayalah, hidupmu akan diubah dan kau akan mengalami perubahan di dalamnya. Keletihanmu saat ini, kejenuhanmu saat ini, Tuhan ubah menjadi sukacita yang besar dalam kehidupanmu. Engkau bukan menjadi pribadi yang direndahkan, tetapi Tuhan akan merancangkan menjadi pribadi yang berkemenangan. Dan kau bilangan orang yang diperhitungkan. Manusia boleh merendahkan hidupmu, manusia boleh merendahkan engkau, bahkan engkau bukan menjadi bilangan yang diperhitungkan di antaranya. Tetapi perhatikan dan perhatikan, tatkala Allah bersama-sama dengan engkau, turut bekerja di dalam setiap aspek kehidupanmu, Tuhan akan membawa engkau terangkat. Engkau akan menjadi pribadi yang diperhitungkan, dan engkau menjadi pribadi yang kenamaan di hadapan Tuhan. Kinara ramana sakatakan Jesus. Kuramana sikiana ralamana taka. Kuramana sikiana ralamana taka. Kuramana shenara lama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan umatmu ke dalam tanganmu. Inilah pujian kami. Inilah hormat yang kami naikkan untuk Engkau. Karena kami tahu Raja di atas segala raja adalah Raja yang sedang memerintah hidup kami. Raja yang sedang berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami sungguh tidak berdaya. Tetapi kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan kami. Dan Engkau yang mengangkat kehidupan kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami Tuhan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yang percaya katakan, yang diberkati oleh Tuhan katakan, haleluya, amin. Dan kita akan tutup ibadah kita. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala Kami mengucap syukur, Tuhan. pujian, Kami mengucap hormat syukur, serta Bapa. syukur Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. bagi Dia. Segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya. Dialah Rabaya Sakata, Dialah Rabaya Sakata. Dialah Rabaya Sakata. Selama-lamanya. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat luar biasa. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika Engkau membawa ke tempat kami dengan selamat, bawa kami pulang dengan selamat. Kami membawa berkas-berkas dari sorgawi. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Tanah yang baik, bahkan tanah yang subur. Engkau menyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Mulai hari ini sampai hari Minggu ke depan. Kami akan menikmati segala kebaikan-Mu. Diberkatilah setiap jemaat-Mu. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan lawat. Mereka akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai. Anak-anak mereka adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Makasih Bapak, angkat dua tangan, terimalah berkat Bapak Sorgawi. Wajahnya menyinari Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, kemanapun engkau pergi, engkau akan terus dituntun Tuhan sampai keberhasilan menjadi milikmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.